Apa yang kita baru baca tadi? Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu. Selainnya dikatakan perbuatlah demikian juga kepada. Artinya ada hukum apa ini? Hukum takut tuai. Orang bikin, orang bikin baik, orang balas baik. Orang bikin jahat, orang balas jahat. Ternyata Alkitab seluruh isi Alkitab dan kitab para nabi cuma ada keterkaitan mulut, mata, seluruh tubuh ini. Salah kita bilang? Apa yang orang suka orang perbuat? Hitung dulu. Apa yang orang suka terima? Hitung dulu. Orang menangguh jahat, orang akan menuai jahat juga. Ayat ini membuktikan. Tapi di sini kan dikatakan apa yang orang mau orang buat, bikin pak orang. Inilah hukum tabur tuai. Sedikit penjelasan mengenai hukum tabur tuai ini. Pertanyaannya, saya kembali lagi seperti dari awal. Perbuatan apa itu? Itu pertanyaannya. Perbuatan apa yang ingin orang terima dari orang lain? Sekali lagi pertanyaannya, apa yang orang ingin orang lain perbuat terhadap kita? DP jawaban simpel. Segala sesuatu yang orang suka. Kalau orang ini mau jangan bikin orang. Kalau orang suka bikin. Di rumah ada ikan RW. Berbagi tetangga. Esok babi putar, potong-potong, datang potong di rumah. Begitu kan ayat ini bermaksud. Hukum Taurat berada di ayat ini. Ternyata hukum Taurat itu sebenarnya nggak susah-susah amat. Cari-cari, putar-putar dari Keluaran. Itu Keluaran 20 itu kan dari ayat 1 sampai terakhir itu cuma hukum Taurat. Hukum Taurat itu apa? Jangan, semua jangan. Cuma satu ayat yang ke-6. Hormati ibu bapamu. Tapi 9 ayat yang lain, 9 hukum yang lain. Jangan. Di Alkitab banyak contoh. Memang betul ditulis seluruh kitab para nabi. Benar. Hampir seluruh isi Alkitab ceritanya begini. Bangsa Israel suka menerima berkat. Orang memberkati dulu. Kita melayani di tempat ini mulai dari kita melayani dulu. Kita semua tahu kan, ibu-ibu yang lama-lama, saya tahu, saya ini cuma driver. Itu kan antar jemput sama dengan Bro Jody sekarang. Hati-hati kalau sampai Tuhan siap-siap buka ladang sendiri. Saya begitu. Tiba-tiba disurutkan pada satu surut. Yang sudah ada jalan keluar. Maju kena, mundur kena. Ketua Sinode kurang bilang, nanti sejarah kiri kanan baru menyerah, baru suka melayani, atau nanti seperti kita tuh mau melayani sekarang ini. Seperti itu terlambat. Jadi selama masih sehat dan kuat, jangan pernah lupa melayani.
Tuhan. Contoh pertama soal tabur tuai. Kita semua tahu cerita Lot. Tahu tuh semua cerita Lot, Abraham dan Lot. Kejadian 12 ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Dengan kata lain, Lot cuma menumpang pada Om Abraham. Sampai pada satu titik dua-dua jadi kaya raya. Ini hukum tabur tuai soal perbuatan. Contoh pertama, Lot nunut Pak Abraham. Sampai satu waktu Lot so kaya, Abraham lebih kaya. Jadi sama-sama kaya. Sampai tidak bisa lagi satu tempat dorang kekayaan. Kumpul sama-sama. Abraham memberi pilihan kepada Lot. Kalau engkau ke kanan, saya ke kiri. Kalau engkau ke timur, saya ke barat. Kalau engkau ke utara, saya ke selatan. Yang kita tangkap, mari kita baca dulu di ayat 6 dan ayat 13. Kejadian 13 ayat 6. Di yang 13 ayat 6, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Dasar serakah. Lot serakah, kita bilang serakah. Kenapa kita bilang serakah? Dia kan cuma menumpang pada Om Abraham. Cuma nunut. Waktu Abraham keluar dari Haran, menumpang. Kok tiba-tiba sama-sama jadi kaya? Artinya fasilitas yang paling banyak Abraham berikan kepada DP keponakan. Sampai sama-sama jadi kaya. Memang dasar serakah. Apa yang dia bilang Pak Abraham? Dia layangkan pandangan matanya. Wow, dia lihat lembah Yarden, terdapat kota Sodom dan Gomora, seperti Mesir, kota Soar, daerah Mesir. Wow, dia lihat seperti taman. Kalau kita Abraham, waktu kita kasih Lot, kita Abraham, kita Om kasih kita cuma numpang kita Om kasih. Nana berulah pilih jo. Kalau kita ke kanan, Nana jo ke kiri. Kalau Nana ke kiri, Om jo ke kanan. Apa yang akan saya bilang? Om pilih jo duluan. Kita kasih cuma menumpang. Betul, harus seperti itu kan sebenarnya. Nyanda, Lotnya nyanda begitu. Kejadian 13 ayat 9 sampai 10. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ayat 10. Lalu sang serakah ini melayangkan pandangnya dan dilihatnya.
bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti apa? Seperti taman Tuhan. Wow, dia coba bayangkan, sadap sekali di taman ini, nyaman. Ya, mau susah hidup kita di situ. Nyanyian dulu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Terus kain dan jalan cukup menghidupimu. Dia lihat seperti itu. Taman Tuhan seperti tanah Mesir. Saya membayangkan dulu tanah Mesir itu seperti taman Tuhan. Tapi sekarang kita lihat bisa saja gurun pasir. Tapi ini kan zaman Abraham, jauh ribuan tahun. Zaman itu tanah Mesir sampai ke Soan, bagaikan taman Tuhan. Lot memang dasar sorodo, dia langsung bilang kita pilih yang itu. Harusnya kan dia legowo. Om Jokwa, kita coba mana Pak Om lebih dulu Jo. Nyanda dia pilih. Om kita yang ke sana, Om Jo yang di tanah Kanaan. Sama itu tanah Kanaan kering. Karena ada perbandingan tuh, perbandingannya ini taman Tuhan. Dia melihat, wow, dahsyat men. Dia lupa, dia tidak sadar, disitulah awal drama kehidupan yang dialami oleh Lot. Akibat apa? Serakah. Coba kalau dia yang suruh pilih Pak Abraham, Abraham yang ada di Sodom dan Gomora, siapa yang hancur? Abraham yang hancur. Tapi kan sekarang apa yang orang semua tahu? Siapa yang hancur? Lot. Kejadian 14 ayat 11 sampai 12. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi. Ayat 12. Juga Lot, anak saudara Abraham, anak kakaknya Abraham, beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Ada satu kurir sempat selamat, lari dia kasih tahu Pak Abraham. Apa yang Abraham lakukan? Abraham ditolong pada dia. Warning pertama, Lot terima. Abraham tolong dan kembalilah seluruh Sodom dan begitu juga Lot. Kembalilah semua di harta benda. Lot pegang. Drama kedua, Sodom dan Gomora habis, rata. Bukan main DP siksa, ada menghadapi itu peristiwa itu. Akibat apa? Serakah. Drama ketiga, Lot terpaksa menghuni Goa. Karena apa? Rata semua di kekayaan. Di ayat awal tadi kita sudah baca, Lot dan Abraham sama-sama kaya, sama-sama rata, dua-dua kaya. Nyata dia bilang Abraham lebih kaya, Lot lebih kaya. Cuma dikatakan dua-dua kaya. Sekarang begitu Sodom dan Gomora rata, Lot apa? Kere.
habis. Bukan cuma sampai di Kere, tinggal di gua. Ada ayat Kejadian 19 ayat 30. Pergilah Lot dari Zoar, dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia di dalam suatu gua. Apa yang dia bawa? Kambing, domba, unta. Yang dikatakan pertama kaya-kaya. Apa hasilnya? Tinggal di gua. Senyana ada lagi tuh tenda kekayaan. Oh, orang-orang padang pasir dulu kalau kaya bikin tenda. Waduh, tenda mewah. Kita sering bangun ini di televisi atau di film-film. Kaya, ini cerita orang kaya. Sekarang kurang tinggal di gua. Akibat apa? Serakah. Coba kalau DP paman yang pilih di sana, lumut dia, DP paman yang habis. Tapi kan cerita akan berubah lain kalau Abraham yang di situ. Tadi malam kita khotbah, Pak, ada salah satu jemaat yang baru selesai menikah. Di mana ada Yesus, itu jadi surga. Makanya kita bilang, kita pun kalau bersama Yesus di neraka kita beko, karena neraka pun akan jadi surga. Ini cerita implikasi lain kalau ada Abraham tetap di situ. Kalau Abraham yang memilih itu. Tapi ini dasarnya serakah, tinggal di gua. Bukan cuma sampai di situ drama penderitaan Lot. Apa yang terjadi? Diperkosa oleh dua anaknya. Dong kasih mabok dulu tuh Lot. Habis dong kasih mabuk, dong perkosa apa dia Bapak. Alkitab kan kita pernah bilang, kalau betul, betul. Kalau jujur dia jujur, kalau jelek dia bilang jelek. Tertulis, tinggal mana-mana terlalu pilih. Kejadian 36, lompat. Ayat yang sama, pasal yang sama. Lalu apa? Mengandunglah kedua anak Lot itu dari siapa? Ayah mereka. Habislah drama Lot yang pilih kekayaan, yang pilih kenyamanan dunia. Waduh, taman Tuhan. Pandangan mata kadang menipu. Wah, nyaman. Nyataku susah. Nyataku rugi. Karena taman Tuhan. Pandangan mata. Tapi apa yang terjadi? Drama kehidupan, empat drama yang dilewati oleh Lot. Sampai pada ujung-ujungnya jadilah seperti ini. Sementara Abraham, apa? Terang semua tahu? Wow, Tuhan berjanji anak cucumu akan sebanyak pasir di tepi pantai dan bintang di langit. Bahkan Tuhan bilang kalau debut Abraham boleh hitung, begitu lebih anak. Karena apa? Karena Abraham memilih melepaskan hak. Apa Abraham bilang? Kalau nggak ada ke kiri, kita ke kanan. Kalau nggak ada utara, kita selatan. Kalau nggak ada ke timur, kita ke barat. Iya, gampang orang yang menyerah seperti itu. Orang biasanya lebih kaya, lebih angkuh. Lebih kaya, lebih rakus. Abraham tidak seperti itu. Kalau nggak ada pilih ke utara, kita juga selatan. Kalau nggak pilih timur, kita pilih barat.
Iya gampang nih. Seperti itu. Tapi apa hasilnya melepaskan hak itu? Contoh yang kedua. Contoh ini soal tabur tuai. Soal memberi. Tadi saya memberi contoh soal keserakahan, soal rakus. Sekarang saya memberi contoh. Maksud saya yang itu tadi itu karakter tuh. Karakter yang baik kan. Karena ayat awal apa yang orang suka orang berbuat harusnya seperti itu. Orang akan berbuat juga pada orang. Contoh yang kedua, 1 Samuel 1 ayat 2, 5, 27 dan 28. 1 Samuel 1 ayat 2, 5, 27, 28. Kita sengaja lompat-lompat karena cepat kalau anak lama ini. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Ayat 5. Meskipun ia mengasihi anak, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. 27. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Drama ini terjadi pada waktu Hana menangis, dan di situ ada Imam Eli. Imam Eli dibilang mabung Hana, tapi nyata. Inilah hasil dari keluhan dia terhadap Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Mari kita lihat ayat 28-nya. Maka aku pun menyerahkannya kepada siapa? Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Mau Tuhan bikin apa, silakan, terserah pada dia. Kita suka sepol, kita mau gugat langsung. Lalu sejuklah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Kita semua tahu cerita ini. Hana memberi 1 anak. Anak pertama ini, anak yang dia minta di susah payah, dia rela kasih untuk Tuhan. Apa balasan Tuhan? Kan ayat awal tadi orang sudah baca. Apa yang orang inginkan, lakukan itu Pak orang. Sekarang dia lakukan itu terhadap Tuhan. Apa Tuhan balas? Satu Samuel 2 ayat 20-21. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini yang dia bilang mabuk. Kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Hana memberi Samuel kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Ayat berikutnya 21. Dan Tuhan mengindahkan siapa? Hana. Sehingga ia mengandung dan melahirkan berapa orang? 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Tabur tuai itu tadi juga sama. Contoh yang pertama tabur tuai, ini juga sama, tabur tuai. Alkitab berkata, orang menabur di tanah yang baik, orang akan memetik 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Anak kasih yang boleh bagi itu mampus tuh anak kalau mau ikut akan Tuhan berjanji.
Cukup 5, lebih setengah mati mau urus. Iya tuh. Tuhan tidak memberi 100 kali lipat, 60 kali, 30 kali. Tuhan beri 5. Aduh, itu sudah lebih dari ucapan syukur. Karena orang tahu, baca dari awal, Hana itu mandul. Tuhan buka. Coba kalau Hana-nya nak kasih Samuel, belum tentu mendapati 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Karena dia suka kasih Pak Samuel, Imam Eli langsung berdoa, kiranya Tuhan memberkati. Kesimpulannya apa? Tabur tuai. Siapa yang memberi, dia yang menerima. Tapi dia memberi kebaikan, dia menerima kebaikan. Soekarno pernah berkata, menabur air, menabur angin, menuai badai. Tahu putih semua. Orang beri aqua segelas pada orang yang membutuhkan, Tuhan akan memberi 1 galon kepada orang. Percaya itu imannya. Tabur tuai. Ini yang saya katakan, tabur tuai. Jangan coba-coba mengotot. Jangan coba-coba bafeto ke orang. Jangan coba-coba iri hati ke orang. Ayat itu menjelaskan apa? Orang kan balas ke orang. Kalau orang memberkati, orang menerima berkat. Orang memberi kutuk, orang akan membalas, menerima kutuk. Bayangkan kalau Soekarno bilang menabur air, menabur angin, menuai badai, aduh habis, hancur Minang. Matius 7 ayat 12, kembali ke ayat pokok tadi. Matius 7 ayat 12, kembali ke ayat pokok tadi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang bikin pada orang, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh hukum Taurat. Hukum Taurat, 10 hukum Taurat tadi kita ulang, katakan. Kata jangan. Jangan itu banyak-banyak. Jangan mencuri, jangan bersinah, jangan ada ilah lain. Segala macam itu kata jangan. Ada 9 hukum. Tapi di balik kata jangan itu, jangan sampai orang lupa. Sekali lagi, di balik kata jangan itu, jangan sampai orang lupa. Kita coba baca di Keluaran 23 ayat 25. Ini kita lihat ayat favorit dulu ini sebenarnya. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini hukum apa ini? Tabur tuai. Sama. Sekali lagi, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Kalau orang beribadah, apa yang Tuhan balas? Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Hukum tabur tuai lagi. Jadi kalau dompet mulai pes
kempes. Tadi ayat ini menjelaskan apa? Hukum tabur tuai. Beribadah kepada Tuhan. Rajin beribadah kepada Tuhan. Yang terjadi apa? Roti, makananmu, air, minumanmu. Penyakit jauh, kasihan. Tuhan singkirkan penyakit jauh-jauh. Sekali lagi, itu juga hukum tabur tuai. Tapi ada satu ayat yang saya rasa dahsyat juga. Yesaya 30 ayat 23. Mohon maaf karena kita kasih banyak ayat. Masuk dekat-dekat ini habis. Yesaya 30 ayat 23. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu tabur. Saat orang menabur, sekali lagi, pada saat orang menabur, saat menabur, ada satu oknum di atas melihat apa yang dia beri? Hujan. Setelah Tuhan memberi hujan, apa hasilnya? Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat. Bukan cuma sampai di situ, dan berlimpah-limpah. Lezat itu relatif. Kalau cuma cicip dulu sedap. Habis itu DP sisa tuh anak serampas. Ya sakit hati, baru makan sepanggal. Tuh, terus anak sendiri. Pak, seperti kita juga ini. Oh iya, dia sudah makan. Tapi Alkitab berkata, berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Apa pengertian padang rumput yang luas? Usaha. Zaman dulu kan usahanya apa? Kambing domba. Dia akan makan, ternak peternak akan makan di daerah yang sangat luas. Artinya diaplikasikan saat ini ternak usaha makin melebar, makin melebar. Jangan tuh body kasih lebar. Usaha yang kasih lebar. Sorry ya orang kode. Hukum apa ini? Tabur tuai lagi. Filosofi pohon pepaya, masih ingat? Pernah kita katakan tadi masih selama itu. Filosofi pohon pepaya. Kalau sebanyak buah, dia akan muncul warna kuning. Tandanya apa? Setua. Silakan ambil. Belah. Apakah pohon pepaya semua berhenti buah? Semua berhenti kasih kuning dari buah yang lain? Ya enggak. 2 hari kemudian Tuhan datang pulang pohon pepaya. Beda lagi. Makan. Apakah pohon pepaya mau mati? Ya enggak. Tiga lagi, ada lagi sekuning. Terus. Tiap hari makan pepaya sampai. Ini cuma filosofi, bukan pengertian. Kalau filosofi artinya begini, selama orang memberi, orang tidak akan mati. Terkecuali setua. Pohon pepaya itu Pak mati, cuma kalau dia setua. Tapi waktu dia mati kan tetap ada buah, biar kurang kecil-kecil. Tetap memberi buah. Itu filosofi pohon pepaya. Janda sahabat masih ingat? Cuma memberi 2 hal. Sepotong kue dan air. Apa Tuhan balas? Di masa kekurangan, di masa kelaparan, kesesakan, hidup.
Bahkan makan terus di tempat lain so menderita. So nih tahu makan apa, kurang makan daun, makan segala macam. Ibu janda sarfa dan DP anak makan kue terus, lesat. Hukum apa itu? Tabur tuai juga, memberi sepotong. Itu potong yang putus-putus. Tiap hari satu potong. Pagi satu potong, siang satu potong. Berarti berpotong-potong sampai masa menuai. Mengakhiri firman Tuhan ini, saya memberi satu kesaksian. Karena memang firman Tuhan ini kebetulan ada kesaksian. Kita minta kesaksian, nyak dapat. Tapi hari Senin kita dapat kesaksian satu. Buat orang itu kecil, tapi buat saya sangat dahsyat. Bayangkan makan aja terlebih keinginan ini, Tuhan perhatikan. Kita sudah pernah cerita dulu. Kita di Ibu G baru bercerita. Rasanya minum teh botol. Hitungan 1 jam muncul 12 teh botol. Memang waktu itu doi habis, kurang ada di ATM. Mau di tengah hari itu atau aja. Teh botol dingin kan mesti siap lagi panas-panas tuh. Muncul 12 botol. Satu bapak bawa satu tas plastik. Berapa lama tuh dia mau ganti akan satu ingin panas-panas. Kesaksian yang sama. Kita pagi-pagi kita lihat makanan, rupanya sejahtera nih, tapi leher ini nah. Siang-siang kita suruh Pak Brian, beli akan kok ikan pepes di tampal bahan situ. Langsung dapat sambutan dari Ibu G. Banyak makanan, mau beli makanan deh. Kesian. Di pepes ini dari leher ini tuh keinginan. Ibu G lu banyak makanan makan di kulkas banyak kurang beki. Ya, dasar orang dari dulu so menyerapa Tuhan ya. Nggak perlu haha atau cukup diam. Sore kita penasaran. Ini pepes ini masih di leher. Brian, tolong pas Ibu G dari berdoa di sananya nggak ada orang di sini. Kosong, kita kasih doa Pak Brian. Sampai di tampal banpi tanya, habis. Tuh keinginan leher tak gantung terus ini. Betul, tanpa harapan. Kita pikir nanti besok jawab kosong kan soalnya bersalah. Jam 7 kita mau masuk makan. Kita pilih belakang, pilih dapur. Om PK ini kenapa? Ada orang bawa. Sudi meja. Apa itu? Ikan pepes. Wow. Nyala ada konek, nyala ada kontak. Kita bilang pesan, bikin akan ikan pepes. Ya enggak. Di atas yang bikin konek. Kita ingin pada waktu pagi Tuhan suruh pakai Ibu bikin ikan pepes. Sore-sore dapat suruh perintah bawa ikan pepes. Bapak Gembala. Ya dah. Tak bagi 2 6 tuh. Kita cuma suruh beli 2 bahkan nyada ada 6. Tak bagi 2. No. Sudah gantung dari siang, sore, malam beres. Cuma keinginan. Tuhan taruh kira tuh orang ini. Apalagi terlalu hidup. Mau takut dengan Tuhan? Dulu ikan pepes tanya aja perhatikan. Kita cuma tahu doi di kepok-kepok. Dulu kita yang pernah mengucap syukur. Sekarang Tuhan ajar. Kesian. Hal kecil itu kita yang tahu, kita yang kasih, kita yang atur pengana ini. Orang dulu kita yang perhatikan. Terlalu nyaman dulu. Sekarang baru kita rasa tuh, Tuhan terima kasih. Kau memperhatikan terhadap kehidupan. Hari Selasa, orang mau doa apa Ibu Cikpo yang biasa duduk di bangku ketiga itu. Detailing. Pas di Ampal 5 kita anak telepon. So di mana? Ada di mana?
Orang ada di apa 5. Tadi ada kok di Papua. Apa kita sesak nafas? Sesak nafas. So keram tepi tangan perempuan. Nyarak lagi di ketering langsung terus ke Papua. Gila orang ke Papua terus sampai tuh mikrolet sudah jauh. Ambil penumpang langsung jauh. Oke, nanti terang bayar sampai di rumah. Kita lihat. Memang ini anak so kram gitu. Sakit kan tuh? Kok so kram le? Oh, takut so. Kita cuma doakan begini, kita berkata-kata, Tuhan, sedang makan saja Engkau perhatikan hambamu. Apalagi ini anak hambamu yang lagi dalam keadaan sakit, Tuhan. Tuhan. Sudah cuma sampai situ. Masih sakit ya, masih. Aduh, pergi dokter sembuh. Gila. Kita dalam hati dia sembuh. Bahkan kalau kita bilang sembuh, dia yang mau percaya, toh. Oke, pergilah. Teling, rumah sakit Teling. Sampai di rumah sakit Teling, masuk cek 1:30. Pas dokter check up, dokter bilang ini sudah 1:30, makan dulu. Makanlah. Kita beli makanan, kita kasih makan, dia makan. Tes satu-satu, mulai datang EKG dan sebagainya. Jam apa hasilnya ada, muncul. Apa dokter bilang? Semua negatif. Jantung aman, paru-paru aman, bersih, semua aman. Kesimpulannya apa? Ya sakit kok. Tapi kalau kita yang bilangnya sakit, dia kok pasti komplain. Tapi kalau dokter yang bilang, siapa sih lebih dengar-dengaran Tuhan daripada dokter? Dokter cuma bilang 1 hari 3 makan. Ada yang pernah tolak, ada yang pernah nyakin. Kalau Tuhan bilang sembuh, betul Tuhan. Kalau dokter kalau vonis 1 kali 3, pagi-pagi teh habis bangun langsung smokol. Mana tuh ubah satu. So siang mana tuh ubah siang 1. So sore mana tuh ubah 1. Dokter yang bilang. Tapi kalau Tuhan bilang, dia memberi keyakinan waktu di rumah sakit. Dokter bilang negatif. Semua bersih. Nanya pamaroko ketukan jadi bersih no. Paru-paru waktu udah foto. DP besok dia langsung furing motor. Dia cuma kalau pagi-pagi dia semokol. Siang-siang dia makan dia semua. Soalnya terakhir dokter cuma bilang begini, Bapak jangan lupa makan. Cuma itu kan kesimpulan, jangan lupa makan. Masih meragu dengan Tuhan? Tuhan kurang oke? Atau dokter lebih oke? Aduh kasihan. Kalau Tuhan so berjanji, jangan satu setan boleh pelek. Kalau Tuhan bilang sembuh, sembuh. Matius 7 ayat 12. Saya baca kembali. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mulai hari ini, kalau orang mau diberkati, berkati dulu, berkati dulu, berkati dulu. Karena begitu orang diberkati tangan ini membuka, dia akan langsung boleh memegang. Kalau orang pegangan bapak gini, biar 1 helikopter ciri tedoi, tangan bapak gini, kapan orang mau dipegang tedoi? Boleh pegang doi begini. Tak punya anda, begitu orang buka,
tabur tuai sudah saya utarakan. Memberi pasti diberi. Sekian firman Tuhan. Mari Pak Abang.